kamu yang sedang merasa sendiri, sedang menyendiri, atau memang sering dan lebih suka menyendiri? Coba cerita, kenapa kamu lebih suka menyendiri? Padahal di luar sana banyak hal-hal yang indah yang bisa kamu lihat. Banyak juga suara-suara yang bisa menenangkanmu. Banyak juga hal-hal yang bisa membangkitkan selera dan gairahmu. Oh ya, banyak hal-hal yang bisa kamu coba, rasakan, dan nikmati juga. Tapi kenapa memilih untuk menyendiri? Apa karena kamu sedang punya masalah? Atau sedang pusing dan hanya ingin menyendiri saja? Oh, atau karena tidak ada yang peduli padamu di luar sana, jadi kamu memilih menyendiri? Atau mungkin kamu sudah muak dengan kehidupan ini, jadi memilih untuk diam dan menyendiri saja? Oke, saya paham, karena saya pernah di posisi salah satu itu. Tapi coba pikir dan jawab, apakah kamu benar-benar merasa hidup dan tenang ketika menyendiri? Jika iya, mau sampai kapan kamu menyendiri? Kita manusia itu makhluk sosial. Kita tidak bisa segala serba sendiri. Oke, saya paham. Mungkin kamu sudah pernah berusaha dan menerima keadaan, tapi merasa tetap gitu-gitu aja dan tidak ada yang berubah. Hingga pada akhirnya kamu tetap merasa sendiri dan merasa lebih tenang dan nyaman ketika sendiri. Ya, baiklah. Tapi izinkan saya bertanya lagi. Apa mungkin sebenarnya bukan kesendirian yang membuatmu tenang, tapi karena dirimu sendiri yang paham akan apa yang kamu butuhkan, dan bukan lingkungan dan keadaan yang membuatmu muak dan bosan, tapi mungkin kamulah yang salah tempat, salah memilih. Gini maksudnya, mungkin kamu salah memilih tempat, lingkungan, dan relasi. Memang menyendiri itu tenang dan menyenangkan, tapi apakah rasa senang dan tenang selalu datang di saat kita sendiri saja? Tentu saja tidak. Mungkin kamu sekarang lebih tenang dan nyaman saat sendiri, tapi coba ingat kembali, pasti paling tidak kamu pernah merasa senang dan tenang pada saat di luaran sana. Mungkin kamu lupa ingat, tapi itu wajar, karena ketidaksukaan itu bisa menghapus perasaan menyenangkan yang pernah kita alami. Tenang, saya paham, pasti sangat sulit untuk keluar dari kesendirian yang hening dan menenangkan ini. Lagian boleh kok kita menyendiri dan kita merasa senang ketika sendiri. Kita memang membutuhkannya, dan bahkan wajib memiliki waktu, ruang, dan suasana sendiri yang tenang. Tapi cukup sesekali saja, jangan terus-menerus menyendiri. Menyendiri dalam waktu sebentar atau singkat itu baik, apalagi ketika kita mendapat masalah. Menenangkan diri dan menyendiri akan membuat kita tenang dan emosi kita terkontrol. Tapi untuk menyelesaikan masalah, tetaplah butuh komunikasi, mengungkapkan emosi, dan curhat pada orang lain. Tapi pastikan kamu bisa memilih seseorang yang tepat, karena jika tidak, kamu akan terus mendapatkan penegasan dari perspektifmu bahwa tidak ada orang yang menghargai atau menganggapmu. Padahal kamu yang terlalu dini dan terlalu sempit dalam mencari teman, mencari relasi, dan mencari kenalan. Yaitu wajar juga sih, karena kamu terlalu lama sendiri dan teman pun sedikit. Jadi kamu tidak punya pengalaman dalam mencari teman yang tepat. Masalah dalam hidup itu selalu ada, pasti ada. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Cuma bedanya, orang lain menyelesaikan masalah dengan pikiran yang positif, terbuka, dan menyelesaikannya secara bersama-sama. Tapi kamu malah menyendiri dan tertutup ketika mendapatkan masalah. Cobalah terbuka dan berbicara. Tidak salah bercerita. Cobalah terbuka dan beranilah bercerita. Tidak salah kok bercerita, sekalipun kamu seorang laki-laki. Ketika kamu bercerita, itu bukan berarti kamu terlihat lemah
jika bercerita atau curhat. Jika seseorang ada masalah, maka harus ada orang lain yang membantu. Itu semua siklus kehidupan yang wajar terjadi. Mungkin bagi kamu itu tidak wajar, karena kamu selalu dan terlalu banyak sendiri. Cobalah keluar dan lihat, banyak kok yang punya masalah sepertimu, bahkan lebih. Hidup ini seperti roda. Kadang kita senang, kadang kita ada masalah. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu semua wajar. Itulah siklus kehidupan, perputaran roda kehidupan. Ketika kamu terlalu lama menyendiri, orang lain akan melihatmu sebagai orang yang tertutup dan tidak welcome. Maka sebenarnya jangan salahkan orang lain dan keadaan. Jadi sebenarnya ini soal perspektif saja. Orang lain sebenarnya sangat peduli dan memikirkanmu. Tapi kamulah yang selalu memberi jarak, dan kamulah yang selalu berpikir negatif tentang semua hal, khususnya sosial. Semakin lama sendiri, rasa sakit yang pernah kamu alami akan terakumulasi, teringat kembali, dan itu akan membuat rasa sakit yang besar. Dan ingatanmu hanya akan terisi memori-memori kesedihan, kekesalan, kemarahan, hingga dendam. Dan dalam pikiranmu pasti akan terus beranggapan bahwa dunia ini tidak adil. Orang-orang tidak ada yang peduli padaku. Ingatlah, jika kamu mendapat masalah, itu bukanlah sebuah masalah, tapi masalahnya adalah ketika kamu lari dari masalah. Yuk, mulailah. Sekarang kamu bisa dan harus menghadapi rintangan di dunia ini. Pesan dari saya adalah, kesendirian adalah jalan untuk memahami arti kebersamaan.